Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Untuk kali ini kita akan mengajak untuk sahabat botanikal untuk penanganan pohon alpukat agar produksinya stabil ataupun tanaman alpukat itu tidak rusak. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada sahabat botanikal. Di saat tanaman alpukat sudah berbunga ataupun berbuah, diperlukanlah penanganan khusus guna menjaga agar tanaman tersebut tidak rusak ataupun menjaga produktivitas dari tanaman alpukat tersebut. Jikalau tidak diperlakukan khusus, kemungkinan pohon alpukat akan mengalami kerusakan, bahkan tidak berbunga ataupun berbuah selama kisaran 1 tahun. Maka hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi petani alpukat. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, berikut ini adalah video dari kami. Oke, selamat beraktivitas untuk semuanya. Kali ini kita ajak sahabat botanikal gimana caranya menangani untuk alpukat yang sudah berproduksi bagus, ya gimana caranya kita menanganinya. Ya itu salah satunya itu dengan cara yaitu pengikatan ya antara ranting satu dengan ranting yang lainnya agar nanti tidak terjadi patah ya. Kalau misalnya patah dari tangganya, kita jujur aja pasti akan merugi ya, karena kalau merugi pun pasti akan banyak ya, dikarenakan produksinya bagus. Misalnya seperti halnya yang ada di sini di belakang saya ini, menggerombol. Nah, kalau tidak kita tangani, misalnya tangkainya itu sudah merunduk ya, sudah merunduk, tapi kita tidak tangani secara cepat, kemungkinan kalau misalnya ada angin kencang ataupun badai ya, yang bisa mematahkan dari si tangkai ya. Jadi harus hati-hati untuk sahabat botanikal. Nah, langsung saja kita saksikan ya. Nah, ini lagi penanganan ya. Ya, penanganan, salah satu penanganannya adalah gimana caranya kita kalau misalnya produksinya banyak seperti ini ya, produksinya banyak ini ya. Bisa diperlihatkan ya untuk sahabat botanikal. Produksinya banyak seperti ini, kita harus melakukan pengerutan atau apa ya namanya? Ya kita bantulah biar ringan, biar tidak patah ya, karena produksinya terlalu bagus. Jadi perlu dibantu yang namanya tali ya, kayak gini. Kayak gini. Jadi fungsinya nanti kalau misalnya terjadi angin, agar tidak mematahkan dari si tangkai, karena tangkainya ini kan ini semakin merunduk ya, semakin merunduk nanti bisa saja patah. Nah, pencegahannya seperti ini untuk sahabat botanikal. Jadi kalau misalnya sahabat botanikal mempunyai yang namanya alpukat yang sudah berproduksi bagus, jangan sampai ditinggalkan saja, melainkan juga harus ditangani. Tanganinya ya dibantu agar tidak terjadi patahnya si tangkai. Nah, contohnya kalau yang pendek ini ya, bisa dilihat sahabat botanikal. Nah, kita melakukan penyanggaan. Maaf, ini agak goyang. Ini kita sangga ya, kita sangga agar nanti tidak patah dari si tangkai. Nah, karena memang produksinya bagus ya, seperti halnya yang di sini ya. Nah, ini menggerombol bagus kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita tidak sangga, pastilah tangkai yang ada di sini ya, ini akan bisa patah. Nah, padahal ini kan kita sambung dengan alpukat jenis lain, jadi kita harus hati-hati juga. Perawatannya juga harus sesuai ya, sesuai dengan produksinya. Nah, kalau kayak gini, nah ini nanti kita pupuk, misalnya kita sudah panen, kita pupuk, terus kita apa ya, kita ulangi ya. Ini agak kemungkinan agak tua sedikit, sudah mulai tua sedikit ya. Nah, kita tinggal menunggu beberapa minggu lagi, ini pasti akan panen. Nah, inilah sahabat botanikal. Oke, kita contohkan yang patah ya, yang patah.
Nah, ini salah satunya batang yang patah ya. Ini bisa dilihat untuk sahabat botanikal, ini mulai sembuh. Ini batangnya sebetulnya sudah patah, tapi kita mencoba untuk menyambungnya kembali, maksudnya biar tidak. Nah, ini sudah mulai terubus ya. Nah, ini salah satu dulu pernah terjadi yang namanya produksi yang sangat bagus sekali, luar biasa, tapi batangannya tidak kuat untuk menopang dari si buah ya, makanya terjadilah patah itu saat hujan deras ya, dan ini ambruk ke sini dan menutupi jalannya ya, jadi perlu yang namanya penanganan. Oke, sekarang untuk gimana caranya kita, intinya itu biar produksinya itu tetap ya, maksudnya itu kita, tidak stagnan ataupun tidak, produksinya itu tidak menurun. Nah, seperti halnya alpukat peluang yang ada di depan saya ini seringkali sudah berbunga, sudah berbuah. Nah, gimana caranya agar sering kali berbuah ataupun sering kali berbunga dalam jangka waktu yang relatif singkat, tidak mencapai 1 tahun jadi berbunga lagi. Nah, dengan cara salah satunya itu pemberian pupuk. Jangan lupa pemberian pupuk setelah dipanen ya. Setelah dipanen diberikan pupuk saja, karena apa? Kalau alpukat kekurangan makanan, kekurangan nutrisi, dia agak kesulitan untuk berproduksi lagi. Nah, kalau misalnya tidak dikasih yang namanya pupuk ataupun makanan yang cukup ya, itu akan agak stagnan nanti. Kalau semisalnya berbunga terus rontok karena kekurangan makanan, kekurangan nutrisi, biasanya nanti akan stagnan dan tidak berproduksi selama 1 tahun. Jadi harus hati-hati. Nah, pupuknya apa? Nah, kalau pupuknya kita biasa menggunakan seperti kohe kambing ataupun pupuk kimia. Nah, kalau kohe kambing memang kita kisaran 6 bulan 1 kali ya, 6 bulan 1 kali kita berikan. Nah, nanti akan berproduksi terus. Tapi kalau misalnya untuk pupuk kimia gimana? Kita biasanya 1 bulan 1 kali, tapi sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nah, salah satunya ya, perlu kita terangkan juga, kita menggunakan pupuk-pupuk kimia yang seperti ini. Nah, kalau pupuk-pupuk kimia untuk bunga, untuk lain-lain nanti sudah berbeda-beda, dikarenakan memang kita harus hati-hati ya. Untuk memicu biar bunga jadi banyak, itu biasanya kita menggunakan kayak topsil B ya, topsil buah. Nah, kita memang penganjurannya kayak gitu, tapi kalau misalnya untuk topsil buah kita biasanya taburkan di bawah ya, di bawah, ataupun kita teteskan. Kemarin kita mencoba untuk teteskan, dan ternyata kalau misalnya topsil buah sering kali diteteskan dan tidak diganti-ganti selama beberapa bulan, maksudnya entah itu 2 bulan atau 3 bulan ditetesin terus, nanti bisa membuat luka. Jadi harus hati-hati juga. Mungkin kalau untuk sahabat botanikal, kalau misalnya mau ditetesin atau diinfus itu ya kisaran 1 minggu ya, 1 minggu nanti diberhentikan, terus nanti biarkan kering dulu dan diganti posisinya, penetesannya ke lokasi yang lain, biar nanti tidak seperti ini membuat luka ya. Nah, seperti itu untuk sahabat botanikal. Nah, untuk pupuknya sendiri, untuk kohenya atau pupuk kandangnya, kita produksi sendiri ya. Produksi sendiri, kita mempunyai kambing sendiri. Jadi untuk untuk memberi pakan dari si alpukat tersebut, kita tidak memesan dari orang ya. Jadi memang pupuk dari kandang sendiri ya. Misalnya sahabat botanikal mempunyai kandang ayam, nah kita bisa gunain yang namanya kohe untuk ayam ya, maksudnya
pupuk kandang untuk ayam gitu loh, tapi nggak apa-apa gitu, yang penting kan pupuk. Dan juga misalnya menggunakan ya pupuk untuk kayak ibaratnya kohi kambing, kohi sapi ataupun yang lain-lain juga silahkan, kita tidak membatasi. Dikarenakan memang kalau untuk apukat semisalnya mempunyai kendala saat berbuah seperti ini dan tapi tidak kita tangani secara maksimum, maksudnya maksimum itu pemberian pakan. Nah, itu paling condong itu ke pemberian pakan. Kalau misalnya pemberian pakan itu kurang, ya nanti akan berdampak negatif, yaitu kemungkinan besar bisa saja tidak berbunga selama 1 tahun. Nah, untuk penanganan berikutnya itu saat musim kemarau ya, untuk sahabat botanikal. Kita tunjukkan saat musim kemarau. Kalau misalnya mempunyai apukat saat musim kemarau tidak disiram dan itu sedang berbunga ataupun berbuah, biasanya nanti buahnya akan jadi kecil-kecil. Kalau enggak nanti biasanya buahnya akan rontok. Nah, seperti halnya yang ini ya. Nah, kayak gini. Ini hanya ada beberapa, ini kemarin tidak kita semprot alias kita cor, dan sisanya tinggal beberapa saja. Nah, ini salah satunya ya, salah satu yang bisa dicontohkan untuk sahabat botanikal, bahwasanya kalau buah apukat kalau misalnya memang itu belum tua banget, maksudnya pohonnya kisaran 15 tahun ataupun 10 tahun atau 7 tahun ke atas, nah itu agak riskannya dia belum bisa cari yang namanya air sendiri, jadi perlu penanganan berlanjut ya. Tapi kalau misalnya 3 tahun tidak kita cor, apakah mati? Nah, setelah 3 tahun kita tidak cor, kita pernah uji coba selama musim kemarau kita tidak cor, memang hidup ya, tapi agak meranggas. Dan ketika musim penghujan nanti akan kayak gini ya, jadi terubus lagi. Nah, ada daunnya lagi. Nah, seperti itu, tidak mati, tapi hanya meranggas saja. Nah, seperti itu untuk sahabat botanikal. Nah, iklan dulu ya sahabat botanikal. Jikalau memang memerlukan bibit yang ada di sini, silakan kontak kami yang ada di bawah sini, Mbak Irfa ataupun botanikal ya. Kalau botanikal mungkin agak slow respon ya, jadi untuk rekam editnya ke Mbak Irfa dulu ya. Di sini ada Mbak Irfa yang bisa dihubungi ya. Kalau botanikal kadang itu terlalu padat, jadi untuk sahabat botanikal silahkan kontak kami yang ada di bawah sini. Dari bibit apukat peluang, apukat aligator, Mickey, kendil, ada red Vietnam, ada banyak ya, ataupun imporan, Avozilla, Tanbik, Roro juga ada. Nah gitu, untuk sahabat botanikal silahkan kontak kami jikalau membutuhkan bibit-bibit unggulan ya. Nah, seperti hanya yang di sini, nggak bisa di zoom nih. Oh bisa, oke, di sini nggak pecah, kita dekatkan. Wah, kayak gini ya. Nah, ini dari apukat Mickey ya, tapi di sana apukat si manis dan ada juga apukat kendil ya. Jadi satu pohon mempunyai 3 jenis apukat yang berbeda-beda. Jadi biar bisa jadi contoh untuk sahabat botanikal yang mau langsung datang ke sini, silahkan. Ini sudah ada alamatnya yang ada di bawah sini ya, silahkan ya. Nah gitu ya. Nah tadi itu adalah penanganannya ya untuk sahabat botanikal saat berbunga ataupun berbuah, agar nanti biar produksinya itu tetap stabil, tetap bagus ya, tanpa ada kendala-kendala yang terlalu signifikan ya, kayak gini ya. Jadi produksinya tetap ada dan kita panen pun juga enak gitu. Melihat kayak gini kan lumayan kan gitu. Nah,
Oke, untuk sahabat botanikal cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, dan saya Irfan. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.